Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menunjukkan kuasa di tengah kelemahan kita. Tuhan memakai kita memberi mujizat bukan karena kita hebat, karena kita kuat, tapi karena kita bergantung kepadanya, karena kita sadar bahwa kita memiliki kelemahan. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini, apa kabarnya? Saya percaya luar biasa. Apa kabarnya? Saya percaya ada dalam kebaikan Tuhan. Tapi ada beberapa orang berkata sama saya, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta tanya apa kabarnya, saya jawab luar biasa, padahal saya lagi hadapi tantangan, saya lagi merasa lemah. Saya percaya setiap orang percaya pernah merasa lemah, pernah merasa tantangan rasanya lebih kuat, lebih hebat, dan rasanya ingin mundur, rasanya ingin menyerah. Pernah merasa tidak layak, pernah merasa kurang baik, pernah merasa banyak kelemahan. Tapi Tuhan justru di tengah kelemahan bisa memberi kekuatan buat kita. Kekuatan sejati orang percaya, bukan dia selalu kuat, tapi kekuatan sejati orang percaya adalah di tengah kelemahannya, dia bisa bergantung pada Tuhan. Dan Tuhan mengalirkan kekuatan baru. Tuhan bisa memberi kekuatan di tengah kelemahan kita. Ingat Paulus berdoa kepada Yesus, kepada Tuhan, bahwa Tuhan angkat duri dalam dagingnya. Bahkan dia berdoa sampai 3 kali. Dan Tuhan menjawab seperti ini, 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Paulus berkata, Tuhan jawab bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi Tuhan mau bilang begini, jangan khawatir tentang kelemahanmu. Masih ada aku, masih ada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menunjukkan kuasa di tengah kelemahan kita. Tuhan memakai kita memberi mujizat bukan karena kita hebat, karena kita kuat, tapi karena kita bergantung kepadanya, karena kita sadar bahwa kita memiliki kelemahan. Jangan takut bahwa menyadari bahwa kita memiliki kelemahan. Dan justru karena kita sadar kita memiliki kelemahan, kita bergantung pada Tuhan. Dan ketika kita bergantung pada Tuhan, justru kuasa Tuhan dinyatakan. Musa merasa tidak pandai bicara. Kalau saudara baca di Keluaran 40 ayat 10-12, Musa bilang, aku gak pandai bicara. Lalu Tuhan bilang, aku mau pakai kamu untuk membebaskan bangsa Israel. Musa merasa tidak bisa, Musa merasa lemah. Tapi Tuhan tidak menyingkirkan kelemahannya. Tuhan memberitahu bahwa di tengah kelemahanmu ada Tuhan. Dan Tuhan memakai Musa di tengah kelemahannya untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi saya nggak tahu kelemahanmu apa. Engkau merasa lemah karena apa? Datang pada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Dan Tuhan bisa mengalirkan kekuatan di tengah-tengah kelemahanmu dan buat mujizat. Dan memberikan pertolongan. Dan memberikan jalan keluar. Bahkan mungkin kita merasa lemah karena kita sedang mengalami kegagalan hari ini. Alkitab berkata seperti ini, kegagalan bukan akhir tapi proses menuju keberhasilan. Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan tersandung dalam bencana. 7 kali orang benar jatuh, 8 kali dia bangkit. 7 gambaran sempurna, angka sempurna. Sesempurna apapun kau jatuh, Tuhan memberi kekuatan untuk engkau bangkit kembali. Untuk engkau bangkit kembali, bersemangat dan tidak menyerah, engkau perlu memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah menyerah juga tentang hidup kita. Jadi kita pun tidak boleh menyerah tentang hidup kita. Tuhan tidak pernah menyerah untuk mengasihi, untuk menolong, untuk memberkati, untuk buka jalan buat kita. Dan kita juga tidak perlu menyerah untuk apa yang
terjadi di hidup kita. Setiap kali kita jatuh gagal, bangkit lagi, bangun lagi. Di tengah kelemahan ingat, ada kekuatan yang Tuhan alirkan. Thomas Alva Edison lebih dari 1000 kali mungkin, atau 10.000 kali. Dia mengalami kegagalan dalam percobaannya membuat lampu. Tapi dia tidak menyerah. Apa yang buat dia tidak menyerah? POV-nya, sudut pandangnya. Dia berkata beda, dia memandang kegagalannya beda. Saudara harus melihat kegagalanmu sebagai kesempatan batu loncatan untuk engkau menerima kesuksesan keberhasilan yang baru. Karena Thomas Alva Edison berkata bahwa saya menemukan 10.000 cara yang salah dalam percobaan lampu. Dia tidak menyesali kegagalan yang terjadi di hari yang lalu, tapi dia menjadikan kegagalannya sebuah penemuan cara yang salah. Dan itu tidak perlu dilakukan lagi. Jadi engkau juga menemukan, cara yang salah, kemarin makannya gagal. Engkau menemukan itu dan engkau bisa berhasil karena engkau tidak akan mengulangi kegagalan yang sama. Amin. Di tengah kegagalanmu, Tuhan sanggup memberikan kegagalanmu jadi jalan batu loncatan untuk engkau tidak gagal lagi dan akhirnya engkau menemukan keberhasilan. Di tengah kelemahanmu ada kekuatan yang datang dari Tuhan. Bahkan ketika kita gagal, kita punya Tuhan yang memberi pengharapan baru. Waktu kita datang kepadanya, waktu kita ada di hadapannya. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika kita merasa lemah, Tuhan bukan hanya menguatkan kita, tetapi Tuhan memulihkan dan memberikan harapan baru. Ada kisah dalam pelayanan Yesus yang luar biasa. Kalau saudara pelajari, ada bukunya. Nanti saudara boleh beli tentang Maria Magdalena. Mengapa dia jatuh seperti itu? Karena dia gagal untuk mengampuni suaminya. Dia sakit hati. Dia marah karena suaminya selingkuh. Dia mendapati suaminya selingkuh dan dia mau balas dendam. Ketika dia mau balas dendam kepada suaminya, justru dia jatuh lebih dalam. Makanya jangan simpan sakit hati. Sakit hati bukan memulihkan hidupmu. Sakit hati membuatmu tambah terpuruk. Maria Magdalena terpuruk. Yang anehnya, di tengah orang terpuruk, orang sedang gagal, justru orang Farisi, ahli Taurat, menangkap dia sedang berzina dan kemudian melemparkannya ke hadapan Yesus. Sekarang dia ada di hadapan Yesus. Dia orang yang gagal. Gagal mengampuni suaminya sampai terpuruk, jatuh lebih jauh lagi. Dan ditangkap oleh ahli Taurat orang Farisi. Ada di hadapan Yesus. Saya percaya di hatinya Maria Magdalena, mungkin dia mendengar juga tentang Yesus. Hanya Yesus mungkin yang bisa tolong dia, tapi dia tidak berbuat apa-apa, dia gemetar ketakutan. Karena hukumnya dia harus dirajam, ketahuan, ketangkap berzina. Tapi Yesus berkata kepada banyak orang yang berkumpul mempermalukan Maria Magdalena saat itu. Yesus berkata, siapa yang belum pernah, yang tidak berdosa, silahkan lempar duluan. Alkitab berkata tidak seorang pun melempar batu kepada Maria Magdalena. Mulai dari yang tua meninggalkan, sehingga hanya tinggal berdua, Yesus dan Maria Magdalena. Yesus Tuhan berhak menghukum, berhak menghakimi, berhak menjatuhkan ketuk palu hukuman apa yang harus terjadi buat Maria Magdalena. Tapi Yesus bilang begini, aku pun tidak menghakimi, tidak menghukummu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kasih Tuhan memampukan kita tidak berbuat dosa lagi. Maria Magdalena menemukan harapan baru. Dan kalau saudara ikuti kisahnya, dia hidupnya diubahkan. Dia bertobat dan akhirnya di hari tua, bahkan sampai tua, dia melayani di panti jompo, melayani orang-orang tua. Tuhan di tengah kegagalan kelemahan kita, datang pada Tuhan, memberi harapan baru. Tuhan memberi masa depan yang lebih indah buat kita yang datang pada Tuhan. Jadi engkau yang merasa lemah hari ini, kau yang merasa tidak layak hari ini, kabar baik dari Tuhan. Ada Tuhan yang pertama bisa memakai, bisa memberi kekuatan di tengah kelemahanmu. Yang kedua, Tuhan yang mau engkau bangkit dan tidak menyerah di tengah kegagalanmu. Yang ketiga,
di tengah kegagalan, di tengah kelemahanmu, datang pada Tuhan. Tuhan memberi harapan baru. Tuhan punya masa depan yang baru buat kita. Pagi ini saya percaya sukacita dari surga tercurah buat setiap kita. Karena kita punya Tuhan yang begitu baik, begitu dahsyat. Rancangannya luar biasa. Rencananya, kasihnya atas kita dahsyat luar biasa. Puji Tuhan, renungkan firman Tuhan. Renungkan perkataannya. Dan mari saya ajak setiap kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Urapan baru biar mengalir buat setiap anak-anak-Mu. Buat setiap kami Tuhan. Kami mengerti di tengah kelemahan ada Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Di tengah kegagalan ada Tuhan yang mau kami tidak menyerah. Di tengah kegagalan, kelemahan ada Tuhan yang memberi harapan yang baru. Masa depan yang baru. Jamah anak-anak-Mu Tuhan pagi ini. Berkati lawat satu persatu. Perbaiki hidup setiap kami. Jamah setiap kami, lawat setiap kami Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus. Apapun yang jadi doa harapan anak-anak-Mu. Dijawab, didengar oleh Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Yang berdoa, kabulkan doanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kekuatan Tuhan mengalir di tengah-tengah kelemahan hidup saya. Jika itu responmu atas firman Tuhan pagi ini, tulis di kolom komentar. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar biar kita saling kenal. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu biar banyak orang juga diberkati. Lebih-lebih mereka yang sedang merasa lemah, bagikan kepada mereka. Mereka mungkin ketika mendengar hal ini dikuatkan kembali. Tuhan berkati setiap kita. See you.